Hey ho Pop Gengs! Populasi di setiap wilayah jumlahnya berbeda-beda, termasuk perbandingan usia dan jenis kelamin warga atau populasinya. Tapi, tahukah kamu bahwa ada tempat atau wilayah yang hanya dihuni satu jenis kelamin saja? Jika belum mengetahuinya, mari kita intip tempat yang hanya dihuni perempuan berikut ini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu ya, agar bersama kita terus berbagi info menarik dari Daftar Populer. Terlalu banyak kisah kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan, di mana korbannya lah yang dihakimi. Seperti cerita dari Jane Nombunggan kepada NBC News, yang bukannya dilindungi karena menjadi korban pemerkosaan tentara Inggris, malah dihakimi sebagai perusak nama keluarga oleh suami dan sanak saudara. Selama luntang-lantung, ia bertemu Rebecca Lolosoli, korban sunat parah yang hampir merenggut nyawanya. Dan 13 korban pemerkosaan lainnya, berangkat dari kisah mereka masing-masing, mereka pun akhirnya sepakat membentuk kampung bernama Umoja Uwaso. Kampung yang berada di sekitar 380 km dari ibu kota Kenya, Nairobi. Kampung yang akhirnya dijadikan tujuan akhir perempuan korban kekerasan seksual untuk memulai hidup baru mereka. Semakin berkembang, Umoja juga tempat untuk anak yatim piatu, anak terlantar, anak-anak penderita HIV yang dikucilkan keluarga, dan perempuan korban perang. Tak ada pria di sini, tapi melansir New York Times, laki-laki bisa didatangkan dalam periode waktu yang singkat saja. Biasanya, hanya untuk tenaga tambahan membantu pekerjaan atau memenuhi kebutuhan biologis. Pada tahun 2015, populasi Umoja terdiri dari 47 perempuan dewasa dan 200 anak-anak. Ekonomi kampung sendiri datang dari pengembalaan ternak dan didukung oleh kerajinan tangan suku Samburu. Melansir Daily Beast, 10% hasil penjualan kerajinan di pusat kebudayaan ditabung sejak tahun 2010 dan berhasil membangun sekolah anak. Pernah nonton film berjudul Without Man? Film komedi tentang sebuah wilayah di Amerika Latin di mana para perempuan hidup tanpa lelaki karena mereka ikut perang saudara dan akhirnya mereka menjadi sebuah komunitas yang kuat. Nah, di dunia nyata ada juga pulau yang penghuninya juga hanya perempuan. Pulau Supersea, pulau yang terletak di lepas pantai Laut Baltik, yang secara administrasi berada di kota Raseborg, Finland. Tapi jauh berbeda kisah dalam film tadi. Pulau seluas 8,4 hektar ini dibeli oleh seorang pengusaha Amerika bernama Christina Roth untuk jadi tempat resort komunitas Supersea setahun kemudian. Nah, Supersea ini adalah komunitas global yang dibentuk khusus untuk membangun kemandirian dan kepercayaan diri para perempuan. Di pulau inilah mereka berlibur dan berkegiatan. Beragam fasilitas ditawarkan, restoran, spa, ruang yoga, tempat nginap, hutan tempat meditasi dan bersantai, serta masih banyak lagi. Dan semua kegiatannya itu ya ditujukan untuk kesehatan mental dan fisik. Tapi, Roth menekankan tidak ada aktivitas seksual di pulaunya itu. Berkunjung ke sana itu hanya untuk anggota Supersea atau pengunjung yang telah mendaftar dan diperiksa. Dan lelaki masuk untuk tujuan pekerjaan. Misalnya pekerjaan listrik, konstruksi, dan wartawan. Wow, have fun girls! Kisah film Without Man mungkin lebih tepat penggambarannya di desa terpencil yang ada di Brazil ini, Noiva do Cordeiro. Dihuni lebih dari 600 wanita karena para pria yang berusia 18 tahun ke atas harus bekerja jauh dari rumah dan hanya diperbolehkan kembali di akhir pekan. Makanya, para perempuanlah yang mengatur hidupnya sendiri, hingga mengelola kota dan keagamaan. Perekonomian didukung penuh oleh hasil perkebunan dan peternakan, dan hasilnya mereka promosikan secara mandiri lewat kanal mereka. Lah, itu cowok pergi kerja ngapain dong? Pulang-pulang enak-enak wae di hari weekend. Pemandangan kota ini terasa indah, cantik, dan harmonis, Pop Gengs. Gak hanya tata kota dan sumber daya, untuk masalah konflik, melansir wawancara Telegraph pada tahun 2014, mereka mengatakan bahwa mereka saling menjaga, berbagi momen, sehingga membuat semuanya menjadi lebih ringan. Pria tidak dilarang masuk, asalkan bersikap baik, dan mereka menyelesaikan konflik dengan cara musyawarah. Bagi perempuan lajang, bakalan susah mencari pasangan jika tidak keluar kampung. Oh iya, konon desa ini awalnya didirikan oleh seorang wanita bernama Maria Senyorina de Lima yang dicap sebagai pendosa setelah meninggalkan lelaki yang terpaksa ia nikahi. Cerita yang sama juga ada di Kihnu,
Pulau yang ada di Laut Baltik, tepatnya di Estonia. Salah satu wilayah dengan warisan budaya yang masih sangat terjaga. Pulau indah yang ditempati para wanita. Tapi tidak sengaja hal itu terjadi karena para pria terbiasa menghabiskan waktu melaut. Dan karenanya, perempuan sudah terbiasa menjalankan kehidupan kesehariannya dan menjadi penjaga warisan budaya pulau mereka. Dari tarian, musik, kerajinan tangan, ritual dan perayaan serta budaya lisan lainnya. Tanpa lelaki, mereka menghandle semuanya. Posisi penting dalam masyarakat dipegang oleh perempuan. Gaya khas atau pakaian tradisional mereka adalah rok bergaris yang ditenun sendiri. Great Big Story pernah merekam potret perempuan Kihnu ini dengan nuansa yang ceria. Hari-hari mereka dipenuhi dansa-dansa dan nyanyian. Nah, daftar terakhir kita adalah Jinwar, desa yang berada di Rojava, Suriah Utara. Desa ini dibangun oleh perempuan-perempuan Kurdistan, terinspirasi dari Umoja yang ada di Kenya tadi. Mereka membangun desa ini dari tahun 2016 dan resmi dibuka pada tahun 2018, bertepatan dengan Hari Internasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan. Batu bata mereka terbuat dari lumpur dan pembangunan rumah mereka dikerjakan sendiri loh. Sedikit berbeda tapinya, karena perempuan-perempuan yang ada di Jinwar hampir semuanya adalah korban perang. Kisahnya pun beragam, dari kehilangan suami di medan pertempuran hingga kekerasan fisik mental yang mereka terima. Mereka menerima perempuan dan anak-anak dari semua kalangan. Perekonomian Jinwar sendiri didukung oleh perkebunan dan peternakan. Karena berada di wilayah konflik, mereka juga melengkapi diri dengan persenjataan. Mereka otonom dengan tetap beribadah sesuai keyakinan masing-masing, membangun klinik kesehatan dan mensukseskan sekolah mandiri. Hampir semua kegiatan mereka lakukan secara berkelompok. Populasi mereka pada tahun 2019 adalah 16 perempuan dan 32 anak-anak. Sedangkan laki-laki walaupun tidak dilarang untuk berkunjung, namun mereka dilarang untuk menginap. Nah, untuk anak laki-laki yang lahir atau dibawa selama pelarian, diperbolehkan tinggal bersama. Dan ketika dewasa, mereka dibebaskan anak-anak tersebut untuk mau tinggal atau tidak. Wah, itu yang laki-lakinya keluar kampung tadi karena cari penghasilan untuk apa? Usaha perempuan di kampungnya lebih menjamin kan ya? Nah, yang perempuan nih yang angkat galon air di kosanmu siapa? Dan laki-laki, bantu mama di dapur gak sih? Oke, sekian ulasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.